kesempatan yang indah ini, waktu yang ada ini Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat jemaat-Mu yang ada. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara bagi kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur menyerahkan waktu yang ada ini Tuhan untuk kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih tim EW. Ya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, sangat bersyukur sore hari ini tidak mengurangi sukacita saya juga, tidak mengurangi rasa syukur saya juga dengan kehadiran Bapak Ibu sore hari ini. Dan biarlah sore hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu baik. Ya, firman Tuhan itu baik dan sangat baik. Ya, puji Tuhan. Kita langsung saja baca firman Tuhan. Saya ambil dari 1 Timotius 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17. Saya akan bacakan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, perikop firman Tuhan sore hari ini yaitu ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Ya, di sini seorang penulis yaitu Rasul Paulus menuliskan satu surat kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Ayat yang ke-12 berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Rasul Paulus ini menyampaikan kepada anak didiknya atau anak rohaninya, dikatakan bahwa aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Rasul Paulus di sini dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan dikatakan bahwa yang menguatkan aku yaitu Yesus Kristus. Ya. Tuhan sendiri yang memanggil Rasul Paulus
Tuhan sendiri yang memilih Rasul Paulus untuk menjadi seorang pelayan, untuk menjadi seorang rasul, menjadi seorang penginjil luar biasa. Tuhan sendiri yang memanggil dia, bukan karena Rasul Paulusnya. Iya, ada firman Tuhan berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi Tuhan yang memilih Bapak, Ibu, dan saya. Demikian juga Rasul Paulus, bahwa Tuhan menguatkan aku di dalam melayani dia. Bapak, Ibu, dalam hidup ini Tuhan pasti punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Tuhan punya rencana di tempat dimanapun kita dipercayakan. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, Tuhan punya rencana di dalam rumah tangga Bapak Ibu. Saya percaya kalau Tuhan yang mempersatukan Bapak Ibu, kalau Tuhan yang menempatkan kita di tempat ini, Tuhan menempatkan saudara di kota Pati ini atau dimanapun berada, itu Tuhan yang memilih, itu Tuhan yang memanggil, bukan secara kebetulan. Kalau Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang mempersatukan Bapak Ibu di dalam rumah tangga, saya percaya Tuhan sendiri yang akan menguatkan Bapak Ibu, saya juga. Amin. Tuhan tidak main-main kalau memilih seseorang, Tuhan tidak main-main kalau memanggil seseorang, Tuhan tidak main-main kalau Bapak Ibu dipersatukan di dalam suatu pernikahan atau apapun, atau di dalam tempat pekerjaan apapun itu. Itu Tuhan punya rencana. Memang saat Tuhan memanggil kita, tidak seperti yang kita bayangkan, kita enak-enak, bukan. Memang banyak hal yang kita harus lalui. Di dalam panggilan Tuhan, Tuhan memanggil kita dimanapun, ditempatkan dimanapun. Bapak, Ibu, saya, kita pasti menghadapi namanya masalah. Pasti kita mengalami namanya tantangan. Pasti kita akan mengalami namanya tekanan. Pasti kita akan mengalami namanya intimidasi dalam hidup ini. Tapi percaya, Tuhan sendiri yang akan menguatkan kita. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan menopang kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Jadi kita jangan pernah tawar hati dalam hidup ini. Kita jangan pernah kecut dalam hidup ini. Tapi mari percaya seperti Rasul Paulus bahwa Tuhan yang menguatkan aku. Aku bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita bisa lewati semua apa di dalam kehidupan ini, masa-masa ini, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melalui setiap ujian demi ujian dalam hidup ini. Ujian di dalam rumah tangga, ujian di dalam pekerjaan, ujian di dalam pelayanan, dan semuanya. Kalau Bapak, Ibu, dan saya bisa lewati semuanya, saya percaya segala jerih kita itu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan hargai semua. Manusia tidak boleh, manusia mungkin saja tidak menghargai kita. Manusia bisa saja menyepelekan kita. Manusia bisa saja merendahkan kita. Manusia bisa saja menginjak-injak hidup kita. Tetapi Tuhan selalu menghargai kita. Ya. Jadi kita jangan pernah dengarkan kata-kata apapun itu. Emang kita dengar kata-kata yang sering itu dalam hidup kita. Tapi anggap saja itu angin. Baca firman Tuhan, itu yang bisa menghilangkan segala apapun tantangan dalam hidup kita ini Bapak, Ibu. Ya. Saya percaya Bapak, Ibu, kalau kita terus berserah kepada Tuhan, kita pakai lutut kita Bapak, Ibu. Tuhan kuatkan kita. Kita menangis, tidak apa-apa. Kita berlutut sama Tuhan, kita menangis sama Tuhan. Tuhan, aku tidak kuat, aku tidak mampu. Bilang saja sama Tuhan. Kalau memang kita tidak kuat, bilang sama Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak kuat. Saya percaya Tuhan limpahkan kekuatannya, Tuhan limpahkan kemampuannya dalam hidup kita. Ketika kita pakai lutut, kita menangis kepada Tuhan. Bukan kita cengeng Bapak, Ibu. Bukan karena kita mengemis kepada Tuhan. Bukan Bapak, Ibu. Lebih baik saya mengemis kepada Tuhan daripada saya mengemis kepada manusia. Ya. Jadi mari pakai lutut kita. Memang dikatakan bahwa jangan pernah berhenti.
untuk berdoa. Jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Pakai lutut, enggak apa-apa kita berdoa. Saya percaya Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan akan menguatkan kita untuk menghadapi semua tantangan, rintangan dalam hidup ini. Tantangan apa yang terjadi dalam rumah tangga Bapak Ibu? Dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, atau di lingkungan kita dimanapun saat ini tempat kita berada. Saya percaya Tuhan yang sama yang menguatkan Rasul Paulus, itu juga Tuhan yang sama menguatkan Bapak Ibu dan saya dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ya, seperti saya sendiri di tempat ini saudara. Tapi saya punya saudara-saudara seiman yang begitu luar biasa, yang begitu baik. Saya punya Bapak Ibu Gembala, saya punya rekan-rekan yang baik semua buat saya. Jadi saya tidak pernah merasa sendiri. Walaupun keluarga saya jauh, tapi saya rasakan bagaimana saudara-saudara seiman. Ya, buat saya kadang menguatkan juga dan lain sebagainya. Ya. Itulah butuh kita saudara-saudara seiman ya, untuk saling menguatkan satu di yang lain. Pasti ada yang tidak suka kita. Kita tidak bisa semua orang menyukai hidup kita ya. Saya tidak suruh semua orang menyukai hidup saya, menyenangi hidup saya. Siapa saja yang mau, saya terbuka ya gitu. Jadi mari siapapun ya, kita semua saudara di dalam Tuhan. Saling menguatkan satu dengan yang lain ketika kita ada di dalam suatu tantangan hidup ini, dalam masalah hidup ini. Itu yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya, kenapa Rasul Paulus dipercayakan? Karena Tuhan melihat dia bahwa dia setia. Dia dipercayakan pelayanan dalam kehidupannya. Ya, kita tetap setia dalam hidup ini sampai Tuhan datang dalam memanggil kita, sampai Tuhan memanggil kita pulang. Mari kita tetap setia dalam kehidupan ini. Kita tetap setia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Mengikut Tuhan memang tidak mudah Bapak Ibu. Mengikut Tuhan tidak gampang Bapak Ibu. Tapi saya percaya bahwa yang penting kita setia sampai selama-lamanya. Ada sesuatu yang jauh lebih mulia, jauh lebih indah dari apa yang kita alami di muka bumi ini Bapak Ibu. Tuhan sudah menyediakan yang sesuatu yang mulia. Yang penting kita tetap setia dalam kehidupan ini. Kita tetap setia mengiring kepada Tuhan. Mengiring kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari, seperti Rasul Paulus, kita belajar kepada Rasul Paulus. Dikatakan ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya telah kulakukan tanpa pengetahuan yang di luar imanku. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah melihat latar belakang seseorang. Ya, Rasul Paulus dikatakan bahwa dia adalah seorang penjahat, dia adalah seorang ganas, seorang pembunuh. Tapi Tuhan tidak pernah melihat latar belakang Rasul Paulus. Dia tetap memakai dia, dia tetap mengasihani dia, dia tetap memilih dia untuk menjadi seorang rasul. Iya. Jadi Tuhan tidak melihat latar belakang kita seperti apa, kita dari keturunan apa, apakah kita kaya, miskin dan lain sebagainya. Tuhan tidak lihat semuanya itu. Yang penting kita di sini mau setia, yang penting kita ini di sini mau tekun untuk iring kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan lagi kita pernah mempersalahkan latar belakang seseorang. Kita jangan lagi pernah mempersalahkan dosa seseorang. Kita jangan lagi pernah mengecas seseorang. Oh, kamu berdosa dan lain sebagainya. Kamu tidak layak dan lain sebagainya. Oh, Tuhan saja tidak mempermasalahkan dosa Rasul Paulus. Apalagi saya, apalagi kita ini sebagai manusia yang tidak sempurna, yang begitu banyak kelemahan, begitu banyak kekurangan, begitu banyak dosa dalam kehidupan saya. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah lihat latar belakang kita. Tuhan tidak pernah melihat dosa kita seberapa. Kalau Dia yang sudah memilih kita, Dia yang sudah panggil Bapak Ibu, Saudara semuanya, Dia tetap memilih. Dia tetap memakai kita semua dalam hidup ini. Itu Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Jadi bahwa Tuhan tidak pernah pilih-pilih ya dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah pilih-pilih.
seperti apa hidup saya, seperti apa keadaan saya, seperti apa kehidupan saya, seperti apa karakter saya. Tuhan tidak pernah perhitungkan itu. Yang penting kita mau, ya. Ya, seterusnya dikatakan bahwa malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpah kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bahwa justru ya Rasul Paulus merasakan bahwa saya ini orang berdosa. Saya ini seorang penjahat. Saya ini seorang ganas dan sebagainya. Ya di situ ya Bapak Ibu. Kita tahu persis kalau Bapak Ibu baca kehidupan Rasul Paulus bahwa betapa sebelumnya mengikut Tuhan Yesus, sebelum dia dipanggil memang dia seorang pembunuh orang-orangnya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi dikatakan bahwa justru di situ kasih karunia aku dapatkan. Iya. Ketika kita merendahkan diri kita, kita merendahkan hati kita. Tuhan, saya ini mengakui semua. Rasul Paulus di sini berani mengakui kesalahannya. Rasul Paulus di sini berani mengakui dosanya kepada Tuhan. Iya, saya ini orangnya ini, saya ini orangnya jahat, saya orangnya ganas dan sebagainya. Tapi dikatakan, ya, bahwa Rasul Paulus berani mengakui kesalahan, Rasul Paulus berani mengakui dosanya. Jadi kita jangan pernah malu untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Seperti apapun dosa kita, seperti apapun kesalahan kita, pelanggaran kita, kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan, kita bertobat kepada Tuhan. Tuhan penuh kasih, bukan Tuhan seorang penghukum. Iya, tapi Tuhan itu penuh dengan kasih karunia Bapak Ibu. Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penuh kesabaran. Tuhan tidak dengan dengan hukuman. Tidak Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu penuh dengan kasih karunia yang begitu berlimpah-limpah. Kasih karunianya lebih besar daripada dosa. Kasihnya lebih besar daripada dosa. Kasihnya lebih besar, kasih karunianya daripada hukuman Bapak Ibu. Jadi kita jangan takut kalau kita pernah berdosa. Kita melakukan dosa, jangan takut kalau kita pernah melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran dalam hidup ini Bapak Ibu. Karena Tuhan pasti mengasihi kita. Tuhan melimpahkan kasih karunia. Yang penting kita jangan ulang lagi ya. Itu salah satunya. Kita sudah buat pelanggaran, kesalahan, dosa. Ya jangan lagi diulang. Ya, jangan diulangi lagi. Jangan kita permainkan lagi kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan kan penuh kasih. Tuhan kan berlimpah kasih karunia pengampunan. No. Ya, tetap ya bahwa kita berani untuk mengakui kesalahan kita. Karena Tuhan tidak akan menghukum Bapak Ibu dan saya. Ketika kita mengakui dosa kita, Dia tidak akan menghukum. Ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya. Bahwa perkataan ini benar, bahwa Tuhan itu datang ke dunia untuk orang berdosa. Untuk saya, Bapak Ibu, orang berdosa, banyak melakukan pelanggaran, kesalahan, ya, paling banyak dosanya daripada rekan-rekan saya di tempat ini, Bapak Ibu. Tapi setiap kita mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, dosa-dosa kita, ya, saya paling ini kalau apa, ya, kita mengakui semua kesalahan kita. Dan memang bahwa dalam hidup ini memang kita beda-beda. Kita tidak bisa membandingkan Bapak Ibu membandingkan saya dengan Bapak Ibu Gembala, membandingkan saya dengan Bapak Ibu. Pasti saya lebih banyak kekurangan Bapak Ibu ya. Lebih banyak kekurangan gitu. Jadi kita jangan pernah banding-bandingkan kita ya. Karena kita beda-beda. Kita beda talenta, beda karunia dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu mau nyamakan dengan Bapak Ibu Gembala, nggak bisa. Ya, Bapak Ibu mau samakan saya dengan Bapak Ibu Agus, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa memaksa seseorang untuk ini. Tapi mari kita mau belajar bahwa kita mau berani mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya, justru di situ ketika kita berani mengakui dosa kita, kita berani mengakui kesalahan kita, pelanggaran kita, Tuhan limpahkan kasih-Nya daripada kita datang, aku paling benar. Ya. Tuhan bahwa Tuhan datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar.
Tuhan datang ke dunia bukan untuk orang yang sehat, tapi Tuhan datang untuk orang yang sakit, menyembuhkan, memulihkan. Untuk apa Tuhan datang kalau kita sudah benar semua? Ya. Untuk apa Tuhan datang ke dunia kalau kita udah sempurna semua? Ya. Tapi Tuhan datang ke dunia untuk kita yang berdosa, yang merasa berdosa, ya. Saya ingat di dalam firman Tuhan bahwa ketika ada seorang perempuan, ya, ya di sini Rasul Paulus berani untuk mengakui dosanya. Dia berani mengakui dosanya. Di antara semua para rasul, dia yang paling berdosa, Bapak Ibu. Dan ketika juga ada seorang perempuan kedapatan melakukan suatu dosa, dia datang kepada Tuhan. Ini Tuhan, kami sudah dapatkan berbuat dosa. Iya. Dan Tuhan katakan, apa? Siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa? Dikatakan, lemparilah dia batu. Saya dapat batu. Sebagai ilustrasi, ya. Bapak Ibu kalau yang tidak merasa berdosa, saya di sini merasa berdosa. Contohnya saja, ya Pak, saya juga orang berdosa. Saya banyak melakukan pelanggaran, kesalahan, ya. Tapi mungkin ada di antara Bapak Ibu tidak pernah melakukan dosa. Ambillah batu itu, lemparilah saya. Saya berani, ya. Ada yang merasa tidak berdosa. Ada yang pernah tidak melakukan kesalahan. Ada yang pernah tidak melakukan pelanggaran. Lempari, ambil batu ini dan lempari saya. Ada yang berani? Merasa tidak berdosa, merasa tidak bersalah, tidak pernah melakukan kesalahan, pelanggaran. Ambil batu ini dan lempari saya. Kita semua telah berbuat dosa. Kita semua melakukan pelanggaran. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita semua, Dia datang ke dunia ini untuk mengampuni saya juga. Jadi mari kita jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan yang sudah mengampuni kita, yang sudah mengampuni pelanggaran kita, mengampuni kesalahan kita. Dan ketika perempuan itu, Tuhan katakan, siapa di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa, ambil batu itu dan lempari perempuan itu. Apa yang terjadi? Semua orang yang mengata-ngatai perempuan tersebut, semua pulang. Semuanya pulang. Tidak ada yang ambil batu untuk melempari perempuan yang kedapatan berbuat dosa. Kita, siapapun, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita, berlimpah kasih karunia-Nya atas kehidupan kita, sehingga Dia mengampuni semua dosa kita. Dia sudah buang ke tubir laut. Dia sudah tidak ingat-ingat pelanggaran kita, dosa kita. Orang banyak tidak berani menghukum perempuan tersebut. Kalau kita masih merasa terus kita paling benar, kita paling luar biasa. Jadi mari kita mau belajar, berani mengakui dosa kita kepada Tuhan, berani
mengakui kesalahan kita, pelanggaran kita kepada Tuhan, Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Nya atas kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan kita. Ini. Dan ketika perempuan ini yang didapati berbuat dosa, tidak ada yang melempari batu. Nah, sebagai pelajaran dalam hidup ini, karena kita juga ini kita juga pernah melakukan dosa, pernah melakukan pelanggaran, kesalahan. Jangan lagi kita menghakimi, jangan lagi kita menghukum seseorang karena perbuatannya dan lain sebagainya. Maaf, dalam rumah tangga mungkin ada sesuatu yang terjadi. Ayo bangun kasih dalam rumah tangga. Mungkin mereka melakukan kesalahan, atau siapapun yang melakukan kesalahan di dalam keluarga kita dan sebagainya. Ayo ampuni, kasihi. Tuhan saja mengampuni, memaafkan, mengasihi, melimpahkan kasih-Nya. Kita juga mau belajar mengampuni, mengasihi mereka yang sudah menyakiti mungkin perasaan dan sebagainya. Mari kita belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus. Dia tidak menghukum seorang perempuan tersebut, tapi Dia katakan, ayo bangun, lihat adakah yang melempari batu. Tidak ada, Bapak Ibu. Dan Tuhan katakan, pergi dan jangan berbuat lagi. Dan ini Bapak Ibu, sebagai pelajaran bahwa kita jangan lagi menghukum seseorang karena dosa-dosa masa lalunya, karena dosa-dosanya, pelanggaran. Jangan pernah menghukum seseorang, jangan pernah mengecas seseorang. Tapi mari limpahkan pengampunan, memaafkannya. Dan saya percaya ketika kita terus belajar mengampuni, mengasihi, itu kita akan merasakan kasih karunia Tuhan menguatkan kita, melimpahkan kemampuan dalam kehidupan kita. Ketika kita terus belajar mau mengampuni, mengasihi, mengampuni, mengasihi semua. Mungkin saat kita mau mengampuni, saat kita mau mengasihi, itu berat Bapak Ibu, berat. Tapi kita tetap berusaha, Tuhan aku mau mengasihi, aku mengampuni, aku memaafkan. Tuhan saja memaafkan saya, ya. Tuhan saja mengampuni saya. Tuhan juga mengampuni Bapak Ibu. Jadi mari maafkan. Ya, apa yang terjadi, ampuni, memaafkan, mengampuni. Berdoa kepada Tuhan. Setiap kita berdoa, aku mengasihi, aku mengampuni. Mungkin suami, istri, anak, teman, dan lain sebagainya. Setiap kita berdoa, Tuhan, aku mengampuni, aku mengasihi, aku mengasihi, aku mengampuni. Pasti Tuhan menguatkan kita. Tuhan memampukan kita untuk bisa mengampuni dan memaafkan semuanya. Jadi itu Bapak Ibu, bahwa Rasul Paulus berani mengakui dosanya, berani mengakui pelanggarannya, berani mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Dan di situ Rasul Paulus merasakan kasih karunia begitu melimpah di dalam hidupnya. Begitu Rasul Paulus menerima kasih karunia di dalam kehidupannya. Walaupun dia seorang pendosa, tapi dia menikmati kasih karunia Tuhan. Dia dilimpahi kasih karunia Tuhan. Juga firman Tuhan ada berkata bahwa yang paling banyak menerima kasih adalah orang berdosa. Ya, kira-kira begitu kan kata adanya kasih karunia. Itu. Jadi bukan di sini saya ajari ya supaya kita berbuat dosa, bukan ya, bukan. Ya, tapi kita mengakui dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, jangan lagi diulangi dosa itu, kesalahan itu, pelanggaran itu lagi. Ya, kita tidak mau lagi jatuh di dalam dosa itu. Nah, kalau orang sudah minta maaf, orang sudah melakukan sesuatu dalam hidup ini, kita maafkan. Kalau dia minta maaf, kita maafkan. Kalau dia minta ampun, kita ampuni. Jangan menghukum terus, ya. Jangan menghukum. Karena saat kita menghukum seseorang, sebenarnya kita sedang. Rasul Paulus adalah seorang pembunuh. Mungkin kita tidak membunuh secara pedang, ya, kita tidak membunuh secara fisik, tapi kita membunuh seseorang, yaitu karakternya. Kita membunuh
mentalnya, kita membunuh pertumbuhannya, kita membunuh karakternya dan sebagainya. Kalau kita terus menghukum seseorang, kita tidak memaafkan seseorang, kita terus ini. Jadi sebenarnya kita sedang membunuh, bukan membunuh supaya nyawanya hilang Bapak Ibu. Tapi kita membunuh karakternya, kita membunuh pertumbuhannya, kita membunuh mentalnya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita terus menghukum seseorang, ya, kita tidak memaafkan orang, kita tidak mengampuni seseorang. Orang itu akan terus merasa bersalah, orang terus itu akan merasa berdosa. Kalau dia tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau dia tidak datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, ya, kita bangkit lagi. Tuhan yang membangkitkan kita. Ya. Kalau orang tersebut punya inisiatif sendiri datang kepada Tuhan. Tuhan, aku bangkit, aku harus bangkit, aku harus bangkit. Jadi ini bahwa mari kalau orang sudah minta ampun, mengakui kesalahannya baik di dalam rumah tangga dan sebagainya, ayo maafkan, ayo ampuni, ya, karena Tuhan sendiri mengampuni. Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh pemaaf, mengampuni kita semua. Jadi tidak ada untuk kita bertahan, saya tidak mau mengampuni, saya tidak mau mengasih, saya tidak mau memaafkan. Jangan, mari lepaskan. Kita lihat diri kita sendiri. Saya juga ini orang berdosa kok. Tuhan saja selalu mengampuni saya. Saya saja selalu menyakiti Tuhan. Tapi Tuhan terus melimpah kasih-Nya, melimpah pengampunan dalam. Apalagi kita. Ya, mari kita saling mengampuni, memaafkan di rumah tangga dan sebagainya, di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan, semuanya dimanapun kita dipercayakan. Karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi mari bahwa Rasul Paulus di sini dia berani mengakui dosanya. Dia berani melakukan pelanggarannya, kesalahannya di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya, dia katakan bahwa saya yang paling berdosa. Semuanya rekan-rekannya yang bersama-sama dengan dia kata, saya paling berdosa. Tapi justru di situ dia menerima kasih karunia dari Tuhan yang luar biasa. Tuhan begitu sabar kepada Rasul Paulus, dikatakan bahwa Tuhan begitu sabar kepada Rasul Paulus. Sama, Tuhan begitu sabar buat saya. Tuhan begitu sabar buat Bapak Ibu kita semua tanpa terkecuali. Tuhan begitu sabar. Ya, kita ini siapa? Dalam satu hari saja kita berapa kali buat pelanggaran. Dalam satu hari kita berapa kali buat kesalahan. Dalam satu hari kita berapa kali buat dosa. Tapi Tuhan begitu sabar selalu mengampuni kita. Tuhan begitu sabar selalu mengasihi kita. Tuhan begitu sabar selalu menerima kita apa adanya dalam hidup ini. Jadi mari kita mau berani mengakui kesalahan kita. Kita berani mengakui pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Apapun itu, yang tersembunyi pun, ya, kita akui di hadapan Tuhan. Apapun itu yang ini, kita akui di hadapan Tuhan. Ya, mungkin manusia tidak bisa lihat, rekan-rekan kita tidak bisa lihat, tapi Tuhan yang tahu, ya. Tuhan yang menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Makanya kita selalu serahkan hidup kita kepada Tuhan. Setiap kita mau mengakhiri setiap hari, kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni saya Tuhan sepanjang hari ini. Kalau ada buat kesalahan, dosa di hadapan-Mu, minta ampun kepada Tuhan. Ya, karena satu hari itu kita tidak lepas dari namanya kesalahan, pelanggaran dosa. Ya, tapi bukan berarti kita terus mau berdosa buat ini, enggak Bapak Ibu. Tapi kita mau belajar, ya, ini bahwa kita berani untuk mengakui dosa kita, mengakui kesalahan kita, mengakui pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dan dikatakan bahwa dengan 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Ya,
Justru itulah Tuhan menunjukkan seluruh kesabarannya kepada Rasul Paulus. Juga Tuhan menunjukkan kesabarannya, seluruh kesabarannya buat saya, buat kita semua. Tuhan Yesus panjang sabar buat kita semua. Kalau Tuhan Yesus tidak panjang sabar, sudah lama kita lenyap dari bumi ini. Ya, kalau Tuhan tidak panjang sabar dalam hidup kita ini, ya, kita sudah lama tidak tahu seperti apa ya hidup kita ini. Kalau Tuhan tidak sabar buat kita semua ini. Sebabnya kasih karunia dalam hidup ini. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup ini. Tidak ada yang perlu kita ini dalam hidup ini. Semua karena kasih karunia. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Ya, tidak ada yang kita ini. Semua karena Tuhan. Rasul Paulus katakan bahwa semua karena kasih karunia dalam hidup ini. Ya, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya. Ya, kenapa Rasul Paulus di sini dipilih, ya, dipanggil, padahal seorang penjahat, seorang ganas, seorang pembunuh, tapi dipilih Tuhan. Orang yang paling berdosa dipilih Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kesabarannya, kasihnya dilimpahkan kepada supaya Rasul Paulus ini menjadi teladan, menjadi contoh bagi mereka supaya orang-orang di sekitarnya itu percaya kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Jadi kita di sini bahwa Rasul Paulus dipanggil dalam keadaan yang begitu banyak dosa, yang begitu dikatakan bahwa begitu banyak dosanya, begitu banyak kejahatannya. Tapi kenapa dipilih Tuhan? Tuhan ambil dia dari lumpur dosa. Tuhan mengangkat dia dari lumpur dosa. Untuk apa? Untuk dia dijadikan teladan. Dijadikan teladan. Contohnya bahwa dijadikan, ini loh, Tuhan saja ambil orang berdosa, dia pakai supaya orang-orang lihat, oh tadi itu Rasul Paulus orangnya jahat kok, ya, seorang pembunuh. Kenapa dia sekarang berubah? Supaya orang lihat, oh ada, untuk dijadikan teladan. Supaya orang-orang lihat dia, oh dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh dia pengikut Kristus. Jadi ada, ketika Rasul Paulus dipanggil, ada perubahan terjadi dalam dirinya. Ketika dia mengakui kesalahannya, ketika dia mengakui dosa-dosanya, aku paling berdosa Tuhan, Tuhan mengampuni dia, Tuhan menghapuskan semua kesalahannya, dia buang semua ke tubur laut, dia tidak ingat-ingat lagi kesalahannya Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus dijadikan suatu teladan. Ada sesuatu yang berubah dari kehidupan Rasul Paulus. Kenapa? Tuhan mengubahkan Rasul Paulus supaya dia dijadikan teladan, dijadikan contoh bagi orang-orang di sekitarnya, bagi orang-orang yang ada saat itu, untuk dijadikan teladan, untuk dijadikan contoh. Jadi Tuhan ambil seseorang untuk dijadikan contoh. Tuhan memilih kita untuk dijadikan contoh. Tuhan memilih gereja untuk dijadikan contoh. Bapak Ibu dipilih, saya dipilih untuk dijadikan contoh dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita beda-beda. Kita menjadi contoh di dalam apa? Kita menjadi teladan dalam apa? Bagian-bagian kita. Kita punya bagian-bagian sendiri, kita punya karunia-karunia sendiri. Jadi talenta Pak Victor, saya tidak bisa main keyboard, tidak mungkin saya bisa ngajarin di saya main keyboard, ya, rusak semua nanti. Jadi punya bagian-bagian sendiri, ya. Saya bukan seorang pengajar, saya hanya bisa seorang dosen dan sebagainya. Kalau saya sebagai dosen, waduh, mahasiswanya nanti semua tidur. Bapak Ibu, jadi kita ini beda, maksudnya beda, kita punya bagian-bagian sendiri, ya. Jadi Bapak Ibu, bahwa kita dipilih, gereja dipilih, saya dipilih seperti Rasul Paulus untuk dijadikan teladan, untuk dijadikan contoh, supaya orang-orang percaya, supaya mereka beroleh kehidupan yang kekal, ya. Jadi dalam hidup ini semua adalah karena kasih karunia Bapak Ibu.
Kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita, bukan karena saya hamba Tuhan, bukan karena saya pendeta, bukan karena Bapak Ibu pelayan dan lain sebagainya dipilih Tuhan. Tapi itu semua karena kasih karunia. Itu semua karena anugerah buat kita semua. Semua karena kasih karunia. Kita diselamatkan, kita diampuni, ditebus. Itu semua karena kasih karunia. Kalau kita mengandalkan perbuatan-perbuatan baik kita, aduh, enggak ada bandingannya, enggak ada. Ya, enggak ada apa-apanya di mata Tuhan. Ya. Tapi bukan berarti kita enggak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu sudah otomatis Bapak Ibu ya. Naluri kita itu adalah perbuatan baik. Kita bisa menjadi berkat dan lain sebagainya. Ya, jadi berkat. Nggak usah, ya mungkin bagian kita hanya 1 orang, 2 orang, ya. Kita belum kuat 10 orang, 20 orang, kita belum bisa. Mulai dari 1 orang, 2 orang untuk jadi berkat, nggak apa-apa. Yang penting kita melakukan firman Tuhan dalam hidup. Kita belajar dari hal-hal yang kecil, jadi berkat dari hal-hal yang kecil, ya. Gitu. Jadi di sini bawah itu semua kasih karunia. Bapak Ibu dipakai Tuhan, kita dipakai Tuhan. Kita pintar, kita diberkati, itu semua kasih karunia. Semuanya kasih karunia. Apa yang kita sudah peroleh dari Tuhan, ayo kembalikan kepada Tuhan. Kita dengan sesama kita, berbagi dengan sesama kita. Kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Ya, seperti Rasul Paulus ini. Jadi sore hari ini, bahwa dalam hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan. Kita ada sampai hari ini, kita bisa bernafas, bisa beribadah bersama-sama. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, saudara, Bapak Ibu. Semua karena kasih karunia. Bapak Ibu, saya kuat sampai hari ini, mampu bertahan sampai hari ini. Itu semua kasih karunia Bapak Ibu. Saya pagi-pagi, kalau saya lihat diri saya masih bisa melakukan sesuatu, beraktivitas, itu kuat, mampu bertahan sampai hari ini. Sekarang saya nangis, Tuhan, saya mampu sampai hari ini, bertahan sampai hari ini, itu semua kasih karunia Tuhan, semua karena kekuatan Tuhan. Saya juga percaya kalau Bapak Ibu sadari ada sampai hari ini di dalam rumah tangga Bapak Ibu melakukan pekerjaan, kalau kita sadari bahwa ini semua kasih karunia, betul-betul hidup ini kasih karunia, kekuatan kita kasih karunia, kita bertahan semua karena kasih karunia Bapak Ibu. Saya biasa menangis kalau pagi, Tuhan terima kasih buat kekuatan-Mu, kemampuan-Mu. Sampai hari ini saya bisa lewati semuanya. Itu semua karena Tuhan. Semua benar-benar Tuhan yang limpahkan kekuatannya. Tuhan yang saya katakan bahwa kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Semua juga buat Bapak Ibu, semua karena kasih karunia. Jadi mari kita terus katakan bahwa ini semua karena kasih karunia. Ini semua karena Tuhan, hidupku karena Tuhan. Aku diberkati karena Tuhan. Aku dipakai Tuhan karena Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Ada di dalam rumah tangga ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ada rencana Tuhan. Semuanya saya percaya kita akan menjadi umat Tuhan yang terus menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Kasih karunia Tuhan yang kita tidak bisa kembalikan, yang kita tidak bisa bayar Bapak Ibu, kasih karunia itu. Iya, kalau kasih karunia umpamanya saya kasih seseorang, bukan kasih hadiah pada seseorang, dia akan membalikan, itu bukan kasih karunia, dia bisa balas, iya kan? Ya, kalau saya kasih seseorang sesuatu, saya kasih Alkitab, besok dia balas, itu bukan kasih karunia. Balas-balas gitu. Tapi Tuhan Yesus menebus kita, kita tidak bisa balas. Itu kasih karunia yang kita tidak bisa lakukan, tapi Tuhan lakukan dalam hidup kita. Itu kasih karunia yang luar biasa buat kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, malam ini kita sadar bahwa hidup ini adalah kasih karunia. Ya, hidup ini, hidup saya, hidup Bapak Ibu adalah kasih karunia. Seperti oleh Rasul Paulus menerima kasih karunia, dia bersyukur kepada Tuhan buat semua kekuatan. Kita bersyukur Tuhan kasih kekuatan, kita bersyukur Tuhan kasih kita nafas sampai hari ini. Oh, luar biasa. Ya, kasih karunia dalam hidup kita, yaitu bahwa Rasul Paulus dia bersyukur kepada Tuhan. Rasul Paulus dia mengakui bahwa dia orang yang paling berdosa.
di hadapannya dan di hadapan sesamanya. Kita berani mengakui dosa kita, kita berani mengakui kesalahan kita. Dan justru disitulah kita merasakan kelimpahan kasih karunia Tuhan, kelimpahan Tuhan dalam hidup kita. Ya, ketika kita berani. Untuk apa? Supaya kita menjadi contoh, supaya kita menjadi teladan. Kita kuat sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini firman Tuhan yang saya bisa sampaikan sore hari ini. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian mengampuni, mengampuni. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu.
Engkau sudah mengampuni kesalahan kita. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan sudah menebus dosa kita. Kita juga mau belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Orang yang sudah menyakiti kita, kita mau mengampuni, kita mau memaafkan. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah memaafkan kita. Kita mengasihi orang. Mungkin orang tidak suka dengan kita, mungkin orang menyakiti kita, mungkin orang merendahkan kita, meremehkan kita, mungkin orang menyakiti kita dimanapun. Tapi mari kita mau belajar mengasihi, mengasihi, mengasihi. Haleluya Tuhan. Oh, Tuhan, kami mau mengampuni seperti Engkau mengampuni kami. Kami mau mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Haleluya. Haleluya. Ketika kita mau mengampuni, ketika kita mau memaafkan, kasih karunia akan melimpah-limpah dalam hidup kita. Kasih karunia akan terus dilimpahkan dalam hidup kita. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Beri kami kekuatan, kemampuan untuk bisa mengampuni, untuk bisa mengasihi Tuhan. Bagi orang yang sudah menyakiti, bagi orang yang sudah melukai kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus mampukan kami mengasihi, mengampuni. Mungkin di dalam rumah tangga suami istri Tuhan, mungkin ada yang menyakiti satu dengan yang lain. Tapi biarlah malam ini Tuhan kasih karunia-Mu melimpah di dalam rumah tangga anak-anak-Mu, sehingga ada kasih, ada pengampunan terjadi satu dengan yang lain Tuhan. Antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, antara teman dan teman dan semuanya Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Jangan kita lagi pernah ingat masa lalu orang lain. Kita jangan lagi pernah mengungkit-ungkit masa lalu orang lain, latar belakang orang lain. Karena Tuhan saja tidak pernah mengingat-ingatnya. Tuhan saja tidak pernah menghukumnya. Tuhan saja tidak pernah. Tapi Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya. Tuhan memberi kasih karunia. Tuhan begitu panjang sabar, mengampuni, mengasihi, memaafkan kita. Kita mau belajar juga mengasihi, mengampuni, memaafkan siapa saja yang sudah melukai kita, yang sudah menyakiti kita, yang sudah meremehkan kita, semuanya datang kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, mampukan saya untuk bisa mengampuni, memaafkan, mengasihi. Mungkin dalam rumah tangga, mengasihi suami, memaafkan suami, mengampuni suami. Atau suami kepada istri, mengampuni istri, memaafkan istrinya. Dan semuanya kita satu dengan yang lain. Saya percaya ketika itu yang terjadi, itu yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Kita mengakui kepada Tuhan, Tuhan aku orang berdosa, aku banyak melakukan dosa, aku banyak melakukan pelanggaran, aku banyak melakukan kesalahan. Aku akui di hadapan-Mu. Maka Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala pengampunan-Mu. Terima
Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia yang begitu melimpah-limpah bagi kami. Melimpah-limpah dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Supaya kami menjadi contoh, menjadi teladan. Kita ada sampai hari ini. Semua karena kasih karunia. Semua yang kita miliki, semua karena kasih karunia. Semuanya karena Tuhan, semua karena anugerah. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih karunia-Mu. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih karunia. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syukur bagimu Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam ini Tuhan. Ini firman, ini